sederhana, sangat-sangat sederhana. Oke, saya ulangi Bang Rudi ya. Mungkin nanti Abang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin sedikit ya sahabat. Ya, salam jumpa, salam kenal buat seluruh APII. Baik itu Bapak Yonatan, Bang Guma, Uniriva, Rahmat Dayat, dan lain-lain. Bukankah belum beriman seseorang sebelum diuji oleh Allah Ta'ala? Mari sama-sama kita buktikan. Mari saya coba uji sahabat sekalian. Moga kita sama-sama maklum. Kita sama-sama sudah aktif berdialog minimal sedari 10 tahun belakangan. Bedanya sahabat menekuni kajian Al-Quran dan kajian Bible atau kajian dari Nasrani. Jadi sahabat-sahabat sekalian mencoba sebagai ahli Al-Quran dan ahli Injil atau ahli Kristen. Baik, kita to the point saja. Mari kita sesama manusia saling uji. Jika ada yang merasa lebih baik daripada yang lain, jika ada yang menganggap ya seseorang bisa membuka wawasan orang lain. Nah ya, kita mulai. Saya uji sahabat ya. Silakan sahabat uji juga saya. Ya, dan kita sama-sama membuktikan. Tapi di luar itu semua ya, setelah suatu saat kita ketemu di Komal, baik itu Kristen maupun Islam, hanya dua golongan ini saja ini yang berdebat. Malahan realitanya sesama Islam pun berdebat. Banyak aliran dalam agama Islam. Dalam Kristen pun begitu. Oke, saya tidak heran banyak yang cerdas karena 1 tahun melakukan sesuatu ya menjadi tahu, tahun kedua menjadi paham, tahun ketiga menjadi pakar, ya tahun keempat menjadi ahlinya. Ya oke. Ya sahabat, tolong simak selengkapnya. Ya, semoga Bapak Rahmat Hidayat sungguh pun satu orang yang sasih ini ditujukan kepada seluruh APII. Ya, lanjutkan sahabat buka wawasan, itu bagus. Cuman yang saya pertanyakan kepada sahabat sekalian, baik itu di Nasrani, Kristen maupun ajaran agama Islam, berulang kali seperti kita ini muncul ya sebagai pembaharu seakan-akan. Tetapi intinya tetap saja ajaran agama Islam tidak ada kekuatan hukum di NKRI ini. Tetap saja di bawah hukum tata pemerintahan, tetap saja di bawah hukum manusia. Jadi ajaran apa namanya jika tidak ada kekuatan hukum, jika tidak ada yang menghukum saat yang melanggar? Dan pelanggaran itu sangat banyak. Pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran melarang suatu ajaran untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ya, ada juga yang memurtadkan, baik itu murtad dari Kristen ke Islam maupun dari Islam ke Kristen. Jadi di mana letak nilai hukumnya di saat ada yang melanggar? Dan yang pelanggaran ini tentu dari hal-hal yang benar di masing-masing ajaran. Dan realitanya ajaran agama Islam di NKRI ini tidak ada kekuatan hukumnya sampai saat ini. Bukankah menjadi lucu hanya rutin menjadi pengkaji, tetapi di saat ada yang terzolimi, di saat ada yang melanggar ajaran, tidak ada sanksi sama sekali. Oke, sahabat sudah dapat intinya. Yang saya pertanyakan, untuk apa melanjutkan itu semua? Di saat ada terjadi pelanggaran terhadap ajaran agama Islam maupun Nasrani, Kristen,
terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi pembantaian, terjadi perebutan, perampasan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini banyak nilainya, nilai sejarahnya, nilai wilayah tanahnya, nilai kebebasan melakukan ajaran sesuai ajaran. Oke, sudah dapat sama sahabat inti pertanyaannya? Kalau belum dapat inti pertanyaannya yang akan saudara-saudari jawab, silahkan tinggalkan komentar biar saya jawab pakai VT. Yang jelas pertanyaannya yang mesti sahabat jawab, ajaran apa namanya jika tidak ada kekuatan hukum di suatu negara, suatu bangsa, terutama di NKRI ini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat konyol sahabat mengambil keuntungan materi dan popularitas dengan berbalut ajaran agama.